sempat sejenak istirahat di resto itu. Itu udah crowded, udah orang disitulah baru saya mendengar kesakitan, minta tolong, teriak-teriak. Iya. Karena saat itu airnya sudah surut ya di resto itu. Di resto itu Masih bukan sudah ada? surut, karena resto lebih tinggi daripada Baik. daripada yang saya ruangan itu. Nah terus di situ baru saya pinjam handphone Pak Toing itu. Pak Toing saya minta tolong banget, saya pinjam senternya aja. Ya. Sekitar 5 menit saya di dalam situ sambil berdoa terus, sambil dengerin, tapi nggak jelas. Orang itu nggak jelas, cuma semua berdoa. Nggak ada yang namanya teriak kesakitan, minta tolong. Dengan kondisi air tenang tapi dalam. Nggak lama, mukjizat buat saya dan buat yang selamat, itu pintu kebuka. Pintu ya cuma muat 1 orang. Tapi secara logika, secara nalar, itu harusnya kan pintu kebuka keluar karena dorongan air. Iya. Ini kebuka ke dalam, melawan arus. Baik. Saya lihat ada cahaya, alhamdulillah saya bilang. Orang pertama keluar dan itu nggak berebutan. Apa yang ada saat itu di pikiran Ade ketika wah saya ini selamat di dalam sebuah terowongan begitu ya di dalam ruangan itu. ruangan itu. Saya nggak berpikir itu apa, tapi setelah saya selamat saya baru berpikir. Jadi orang pertama keluar, saya lanjut, saya naikin anak saya dulu, saya udah nggak kuat. Itu saya sempat terlepas sama anak saya, tapi saya berpikir anak saya harus selamat. Ya. Saya tarik lagi, anak saya kasih orang yang tadi keluar, Pak saya minta tolong Pak, saya udah nggak kuat. Saya naik, itu saya masih manja tembok. Tiba-tiba saya ada di pelataran restoran, itu jaraknya 100 meter dari panggung. Besok pagi, saya baru tahu dari tim Wali Care yang kebetulan evakuasi kita juga, dan beliau memvideokan. Ternyata itu adalah tempat pembuangan air kolam renang. Awalnya nggak tahu itu. Nggak tahu itu apa, karena beton. Jadi saya keseret sampai situ. Ya, saat Ade di dalam itu apa yang ada di benak Ade? Apakah ya Tuhan, apakah saya masih ada di dunia atau Ya itu saya kayak disuruh memilih. Itu udah antrian. Kamu mau kembali ke dunia atau lanjut ke akhirat? Kalau saya pribadi saya berpikir seperti itu. Karena nggak semua orang itu keluar. Nggak berebutan. nggak berebutan? Nggak Semua berebutan. Dan pelan itu saja kepala begitu. masih pada kelihatan, kepalanya aja. Iya. Padahal Dan dalam kondisi gelap juga itu. gelap, tapi ada sedikit cahaya yang membuat orang tuh melihat ke sana semua. Iya. Itu setelah pintu kebuka, cuma saya yang saya ingat, saya orang kedua setelah bapak-bapak tersebut. Saya nggak tahu itu siapa. Iya. Ya saya alhamdulillah masih diberikan keselamatan dan dibantu teman-teman. Banyak orang yang membantu saya. Ya. Alhamdulillah saya bersyukur anak saya juga selamat. Saya sempat sejenak istirahat di resto itu. Itu udah crowded, udah orang disitulah baru saya mendengar kesakitan, minta tolong, teriak-teriak. Iya. Karena Mencari saat itu keluar. airnya sudah surut ya di resto itu. Di resto itu Masih bukan sudah ada surut, ya? karena resto lebih tinggi daripada Baik. daripada yang saya ruangan itu. Nah terus di situ baru saya pinjam handphone Pak Toing itu. Pak Toing saya minta tolong banget, saya pinjam senternya aja. Ya. Buat saya lucu, sampai sekarang saya belum ngerti cara nyalain senternya. Pinjam untuk center Iya, tapi nggak saya tahu. cuma pakai displaynya aja agak terang tuh. Sampai sekarang saya belum bisa nyalain handphonenya itu. Mau bilang apa sama Pak Toing? Pak Toing, terima kasih banyak untuk bantuan handphonenya. Sampai sekarang handphone masih aman sama saya. Yang saya mau tanyain, cara nyalain senternya gimana? Itu doang. Nanti pulang dari sini, insya Allah saya mampir ke rumah. Iya, karena Pak Toing salah satu orang yang Selamat membantu juga, begitu, membantu. membantu juga dan alhamdulillah selamat begitu ya. Karena Ya. pada saat itu kan situasi itu tidak memungkinkan, memang kita juga mau minta tolong ketika orang dalam kesulitan kan kita juga nggak mungkin Bingung, gitu, mau bingung apa, ya. iya. Saya pun pada saat udah di dalam air, itu campur ya, udah bau solar. Karena ada genset 3. Udah kecampur solar semua. Untungnya anak saya sempet Kondisi anak bagaimana? lemes. Jadi saya pada saat udah sampai kamar hotel, saya ganti, kamar hotel kering. Tapi lantainya halamannya udah basah semua. Saya bawa ke kamar hotel, ganti baju. Si Raffi itu yang 2 tahun setengah. Terus saya ke lobi. Jarak lobi itu 50 meter sama kamar hotel, lumayan jauh. Saya lihat ada mobilnya lah. Ada mobilnya lah. Ternyata ada seorang driver yang nunggu bosnya lagi acara. Di hotel. Di lobi hotel. Di lobi hotel. Iya, saya bilang,
Mas saya minta tolong Mas untuk evakuasi tempat aman, saya bilang jangan di sini dulu. Dibawa, yaudah Pak naik. Itu udah banyak orang juga, saya bilang Mas itu ajak aja sekalian Iya, daripada kita iya. doang. Ajak semua, sampai kap mobil itu dibuka sama dia, masuk semua. Itu rombongan saya dibawa ke mes karyawan daerah Cikadu, mes karyawan hotel. Iya, iya. Disitulah saya bikin video. Di situ bikin. Anak saya udah tidur, udah tenang, baru saya bikin video. Saya bantu korban-korban yang ibu-ibu tadi. Kebetulan di mes juga diizinin untuk ganti baju karena ada beberapa baju karyawan di situ. Iya, iya. Adik apa aja yang melukai adik atau bagian? Kalau untuk luka hampir seluruh badan, lecet badan itu baru tersadar esoknya. Dan yang baru Baru mendingan- rasa sakitnya tuh Iya, besoknya. besoknya. Saking itu sangat apa ya? Tegang kan, Pengennya Panik dan Iya. ya mungkin udah hilang rasa sakit itu saya bilang. iya, iya. Dan yang baru sembuh ini. Oh, Aduh. tapi Ini saya lihat kan di video waktu itu pertama kali saya lihat video itu banyak luka di mata, biru. Iya. wajah Itu juga. baru 10 hari itu ada benda keluar dari mata saya kayak kayu. Itu sebesar semut. Oh, ada di dalam. Iya, saya nggak tahan, itu udah gatel. Saya udah ke dokter, katanya nggak apa-apa katanya. Tapi pada saat mau tidur itu saya nggak tahannya. Risih gitu ada yang Iya, kok ganjel. gatel gitu. Tapi kalau dikucek saya takut lecet. Iya, iya. Saya malam itu juga saya ambil gelas, saya isi air. Saya kambangin gini, keluar benda itu. Ya. Alhamdulillah keluar. Adik turut berduka cita juga untuk istri tercinta. Gak mudah pasti untuk adik ngelewatin ini semua. Semoga istri tercinta ditempatkan di sisi terindah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setinggi-tingginya. Saat itu gimana, Dek? Posisi terakhir istri saya ada di backstage. Saya ingat banget dia lagi nyuapin anak saya yang pertama. Dia bilang, udah ya, ajak nonton aja anak-anak. Iya, iya bun, saya bilang gitu. Saya gendong yang kecil, mbaknya pengasuh saya bawa yang besar ke depan panggung. Dan iya, saya bersyukurnya masih bisa bersyukur terus bahwa saya tidak sempat mencari istri saya. Saya dibawa dari mes karyawan hotel tadi, saya minta diantar ke klinik untuk anak saya bilang. Iya. Pertolongan pertama karena saat itu sama anak begitu. Iya, di klinik itulah saya ketemu sama pengasuh saya, sama driver saya, sama anak saya yang pertama. Iya, Itu kondisi anak saya udah diselimutin pakai spray rumah sakit, udah Kedinginan, lemes, udah kedinginan. lemes. Itu di lantai. Anak saya nggak mau masuk ke klinik karena banyak orang teriak-teriak kesakitan. Iya, Karena Iya. anak takut ya. Iya, anak-anak takut. Saya bilang bawa aja ke dalam. Saya dengan beranikan diri, saya ke rumah warga minta teh hangat, saya bilang gitu. Iya. Dikasih sama warga, saya minumin, tenang dulu. Terus itu sekitar jam 12, setengah 1, saya terus dikoordinasi sama keluarga saya, sama teman-teman manajemen juga. Tunggu kata dia. Nanti pagi kita ke TKP untuk cari almarhum istri saya. Saya nggak tahu kondisinya. Tapi yang membuat saya kuat, anak saya kuat. Kenapa saya harus sedih, saya bilang gitu. Saya nggak panik, saya diberi ketenangan. Itu security klinik bolak-balik ke kamar saya. Kan kebetulan kita dikasih ruang inap itu, Iya. bolak-balik. Saya bilang, Pak, saya besok pagi mau ke lokasi untuk evakuasi istri saya. Siap, nanti saya info Pak kondisi di sana, kata beliau begitu. Pagi pokoknya setengah 6, saya belum tidur kan. Beliau balik lagi, Pak, mohon maaf, evakuasi diberhentikan karena hujan dan takut ada gelombang lagi, kata Iya, dia. susulan begitu Iya, ya. ya oke Pak, nanti saya tunggu kabar berikutnya Pak, kalau sudah aman saya meluncur, siap. Itu tim manajemen dari Walicare dan Wakalima manajemen sudah hadir, manajer saya sudah hadir situ sama Haji Apoy Ya, dari Wali Haji juga Apoy. udah hadir, tenang. Dia mengkondisikan saya tenang. Iya. Pada saat jam 7 saya harus ke lokasi. Anak saya udah tenang, udah tidur,
Saya harus ke lokasi. Si security bilang, Pak belum bisa. Karena gelombang naik. Terus kalau Bapak mau ngecek keluarga, di belakang ada jenazah satu perempuan. Allah. Dia ngeliatin anak saya terus. Saya nggak percaya itu istri saya. Terus Masih keyakinan masih tuh keyakinan pasti istri saya ketemu bisa. selamat gitu. Dan anak saya diliatin terus, Pak